Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Jumat, 30 Agustus 2024, Pekan Biasa ke-21. Bacaan pertama. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 1, ayat 17 sampai dengan 25. Saudara-saudara, Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, melainkan untuk memberitakan Injil, dan ini pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan sampai menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang suatu kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, "Aku akan membinasakan hikmat orang-orang arif dan melenyapkan kearifan orang-orang bijak." Di manakah terdapat orang berhikmat? Di manakah si ahli Taurat? Di manakah orang cerdik pandai dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Sebab hikmat Allah telah menentukan bahwa dunia dengan hikmatnya tidak mengenal Allah. Oleh karena itu, Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya berkat kebodohan pemberitaan Injil. Orang Yahudi menuntut tanda, dan orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang tersalib, suatu sandungan bagi orang Yahudi dan kebodohan bagi orang bukan Yahudi. Tetapi bagi mereka yang dipanggil, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Karena yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Sekali peristiwa, Yesus berkata, "Kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyambut mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Karena mempelai itu lama, tidak datang-datang juga. Mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, 'Mempelai datang, sambutlah dia.' Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, 'Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam.' Namun jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, 'Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli bagimu sendiri.' Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu tertutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, 'Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu.' Namun ia menjawab, 'Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus." Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai anak-anak Allah,
kita dipanggil dari kehidupan lama untuk masuk ke dalam kehidupan baru. Artinya, kita yang dahulu anak-anak dunia yang binasa, sekarang menjadi anak-anak Allah. Rasul Paulus mengerti kebenaran ini yang didasarkan pada salib Yesus Kristus. Ia menjadi pemberita Injil yang tidak berdasarkan hikmatnya sendiri, melainkan hikmat salib. Panggilan yang sama pada prinsipnya ditujukan kepada kita semua, bahwa kita adalah orang yang telah percaya kepada Kristus. Kita yang dahulu mati dalam dosa, namun ketika mendengar Injil, kita diselamatkan untuk menjadi milik Kristus. Yesus disalibkan untuk menjadi tebusan, agar kita percaya kepadanya, diselamatkan dan dibebaskan dari segala dosa dan kebinasaan. Marilah kita merenungkan panggilan kita di dalam Yesus, bahwa kita dipanggil untuk menjadi pemberita Injil. Kehidupan kita bersama Kristuslah yang dapat kita beritakan, yaitu bagaimana Yesus mengubah karakter kita dan bagaimana Dia mengampuni kita, serta bagaimana Dia menyertai kita dalam masa suram kehidupan kita. Peristiwa salib adalah momen di mana Tuhan mau merasakan secara radikal peliknya kehidupan kita. Karena itu kita pun diundang untuk menikmati persekutuan yang intim bersama Allah, di mana kita dijadikan anaknya yang benar-benar dikasihi. Pada saat yang sama kita diundang dan diutus untuk memberitakan kasih karunia Tuhan yang ada dalam Kristus. Tidak berdasarkan hikmat kita, tetapi hikmat Allah melalui salib. Marilah kita berdoa. Tuhan, bantulah kami untuk setia menantikan kedatangan kerajaan-Mu dalam hidup suci dan penuh kasih. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.